Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-24 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara, zakat merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Oleh sebab itu kita wajib menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebagai zakat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya sebagai ulil amri, sebagai kepala rumah tangga untuk mengambil harta-harta dari orang kaya itu sebagai zakat. Kenapa? Karena yang namanya zakat ini harus dikelola, ditangani langsung oleh pemerintah. Karena di antara daripada orang kaya itu tidak mengeluarkan zakatnya. Dan di dalam zakat itu ada kepentingan orang banyak. Demi keseimbangan sosial. Demi terjadinya kerjasama antara orang kaya dan orang miskin. Di situ dah haknya orang miskin. Tidak ada hidupnya orang kaya tanpa orang miskin. Dan begitu pun sebaliknya. Ini pernah terjadi di zamannya Abu Bakar. Ketika beliau menjadi presiden sebagai ulil amri, beliau pernah mengatakan, "Uqatilu man qatala man farqa baina salat wa zakah." Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena salat dan zakat dalam Al-Quran selalu bergandengan. Ada salat, ada zakat. Ini artinya bahwa kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya zakat ini harus diambil dari harta-harta mereka. Nah, harta-harta mereka ini terdiri dari uang, emas, perak, tanaman-tanaman, tanah, dan binatang-binatang peliharaan. Semuanya itu wajib kita keluarkan zakatnya apabila nisabnya sudah sampai. Sedekatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini zakat sebagai sedekah. Sedekah dari kata as-sidq. As-sidq artinya adalah kejujuran, kebenaran. Bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya adalah bentuk kejujuran keimanannya, membuktikan bahwa imannya adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang hanya salat, dia hanya puasa, dia hanya naik haji, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, itu belum terbukti kebenaran keimanannya. Jadi kebenaran keimanan kita pada saat kita mengeluarkan zakat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tutahhiruhum," untuk mensucikan mereka. Nah, apanya yang mau disucikan? Yang disucikan adalah orang kaya. Yang disucikan adalah orang miskin. Yang disucikan adalah harta yang dikeluarkan itu. Nah, apanya yang disucikan dari orang kaya itu? Yang disucikan dari orang kaya itu adalah hatinya dari sifat pelitnya. Nah, pada saat orang kaya itu mengeluarkan zakatnya, maka hilanglah sifat pelitnya. Ini disebut dengan asyuh. Asyuh itu adalah orang yang pelit kepada dirinya dan kepada orang lain. Adapun al-bakhil adalah orang yang pelit kepada orang lain saja. Jadi inilah penyakit yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuka syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terhindar dari sifat pelit seperti ini, maka mereka lah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang disucikan. Nah, kemudian apanya yang disucikan pada diri orang miskin itu? Yang disucikan adalah sifat dengkinya. Karena apabila orang miskin itu tidak menerima zakat, orang kayanya pelit, maka orang miskin itu akan muncul sifat-sifat yang namanya kedengkian itu dan selalu mendoakannya. Semoga engkau dapat celaka, semoga hartamu tidak bertambah, semoga kamu mati cepat, bahkan seperti itu. Tetapi pada saat dia menerima zakatnya, pada saat itu dia akan mendoakan orang kaya itu agar supaya selamat, kekayaannya bertambah, sihat walafiat. Kenapa? Karena kekayaannya, kesehatannya akan juga memberikan manfaat kepada orang miskin itu. Nah, ini yang mau disucikan pada diri orang miskin. Kemudian yang mau disucikan juga adalah harta itu. Nah, harta itu harus disucikan dari syubhat-syubhat yang mungkin ada keharamannya di dalamnya. Dan kita tahu bahwa harta yang kita pegang sekarang ini belum tentu semuanya halal 100%. Apalagi gaji-gaji kita sebagai pegawai negeri itu dari APBN. Nah, APBN itu
75% adalah pajak. Nah, pajak itu diambil dari mana? Ada juga pajak diambil dari tempat-tempat maksiat, dari tempat-tempat perjudian, dari tempat-tempat minuman keras. Itu semuanya dipajaki oleh pemerintah, masuk di APBN kita. Dan kemudian kita digaji lewat APBN itu. Berarti di situ ada campur baur antara halal dan haram. Nah, pada saat kita mengeluarkan zakat kita, maka harta kita akan suci bersih insya Allah. Kemudian yang mau disucikan dari harta kita itu adalah bahwa di dalam harta kita ada haknya orang miskin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta kita ada hak-haknya orang miskin. Itu yang mau disucikan. Kemudian wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim biha artinya adalah menambah, an-nama, tumbuh. Nah, apanya yang mau ditumbuhkan? Apanya yang mau ditambahkan dalam diri orang kaya, orang miskin dan harta itu? Ternyata pada saat kita mengeluarkan zakat, orang kaya itu bertambah sifat senangnya, bertambah sifat bahagianya pada saat dia mengeluarkan zakatnya. Coba bayangkan, kalau kita sering mengeluarkan zakat, maka akan muncul namanya sifat bahagia itu. Bahkan orang kaya akan mengatakan, wahai orang miskin, saya akan menjamin hidupmu, jangan takut, keberadaanmu, kami nilai keberadaanmu, kami akui keberadaanmu di masyarakat. Ini saya menanggung hidupmu. Maka sifat-sifat senang itu muncul dalam diri orang kaya. Kemudian orang miskin pun demikian, pada saat menerima zakat itu muncul, bertambah sifat bahagianya. Pada saat orang kaya, orang miskin menerima zakat itu, pada saat itu dia akan membeli ini, dia ganti pakaiannya, dia ganti makanannya yang layak untuk dimakan. Seakan-akan pada hari itu adalah hari raya baginya. Makanya harta orang kaya itu sangat sangat memberi manfaat, sangat berharga pada saat sampai di tangannya orang miskin. Sangat bernilai pada saat sampai di tangannya orang miskin. Pada saat itu begitu bahagianya orang miskin itu. Kemudian harta itu apanya yang bertambah? Ternyata pada saat kita mengeluarkan zakat kita, sedekah kita, itu bertambah harta kita. Makanya ada hadis mengatakan, manakasa malun min sadaqah. Tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, karena zakat. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki yang namanya harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezeki kita pada saat kita mengeluarkan zakat kita dan sedekah kita. Jadi kita tidak perlu takut mengenai masalah harta ini. Makanya sebuah hadis mengatakan, wa damantu rizqaka fala tat'ab. Saya sudah menjamin rezekimu, jangan capek. Artinya jangan capek hati pada saat kita mengeluarkan zakat kita. Maka tenangkanlah hatimu bahwa sesungguhnya hartamu akan bertambah. Tidak pernah ada ceritanya orang kaya yang pemurah berkurang hartanya. Kita tahu bahwa setiap pagi ada malaikat yang mendoakan orang kaya. Apa katanya malaikat itu? Ada dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti mufiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang pemurah itu. Gantikanlah, tambahkanlah ya Allah. Itu kata malaikat doanya. Nah, kalau malaikat yang berdoa diterima atau tidak? Pasti dikabulkan oleh Allah. Dan malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan hartanya orang kaya pelit itu. Kurangilah hartanya orang kaya yang pelit itu. Makanya orang miskin yang betul-betul miskin adalah orang kaya yang pelit. Itulah orang miskin yang sebenarnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.